menyertaimu. Fokus kita adalah pada seberapa besar Tuhan mencintai kita. Seberapa besar Tuhan memelihara kita. Jika ayah duniawi kita begitu mengasihi kita, ayah dan ibu kita, bagaimana dengan Tuhan kita, yang menjelma menjadi manusia, dan mati di kayu salib demi kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut kawanan kecil. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Aku akan mengirimkan kepadamu roh kebenaran yang akan memberimu dan mengajarmu dan menuntunmu ke jalan yang benar. Dan memberimu hikmat. Jangan takut. Dia, Roh Kudus, akan memberitahu kamu apa yang harus dikatakan ketika kamu dalam kesulitan. Atau kesakitan atau rasa sakit. Jadi mengapa kita takut akan masa depan kita? Saya akan katakan lagi, rasa takut ada di antara kita semua, bukan hanya di antara kotoran. Tidak. Di antara orang kaya, di antara orang yang bertanggung jawab, di antara menteri, di antara duta besar, di antara pengusaha, di antara jutawan yang memiliki banyak uang. Semua orang takut. Mengapa? Damai sejahtera Yesus berbeda dengan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera Tuhan kita berbeda dengan damai sejahtera saya atau damai sejahtera orang lain. Dia adalah penguasa damai sejahtera, dan Dia adalah Raja damai sejahtera. Dan Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Jadi, mengapa kita takut? Saya ingin memberitahu Anda dua hal. Tuhan menawarkan talenta kita, seperti yang kita dengar selama episode sebelumnya. Dia adalah penyedia segalanya. Dia memberi kepada sebagian orang dan tidak memberi kepada yang lain. Dia adalah pemilik dan Dia adalah yang memutuskan, tetapi Dia adil. Jika Dia memberi kepada saya dan tidak kepada orang lain, Anda dapat yakin bahwa suatu hari, Dia akan mengangkat orang lain dan mungkin merendahkan saya. Kapan ini akan terjadi? Dan disinilah kaitannya dengan uang. Ketika manusia bertambah tua atau ketika uangnya menjadi berlimpah, seringkali akan memiliki semacam kesombongan, menjadi sombong. Dia melihat dirinya hebat, dan dia melihat orang lain sebagai orang kecil. Dan inilah langkah pertama untuk jatuh. Dia yang meninggikan dirinya bukanlah orang yang rendah hati, dan Tuhan kita mengajarkan kita kerendahan hati. Jadi saya bisa menjadi presiden sebuah perusahaan dan mungkin punya banyak uang dan mulai meninggikan diri saya. Dan melampaui orang lain, dan mulai menipu karyawan saya, merampas hak-hak mereka. Saya tidak membayar pajak. Saya menipu dalam hidup saya. Saya berbohong. Saya mendapat untung dalam setiap keadaan, yang berarti saya jauh dari Tuhan. Saya bukan lagi garam dunia, atau terang dunia, dan saya bisa kehilangan semua uang saya, kehilangan kesehatan saya, dan orang-orang membenci saya. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur kepadanya, tetapi berjalanlah dalam kebenaran dengan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Kristus. Berjalanlah dengan Dia dengan benar. Jangan berbohong. Jangan mencuri. Jangan menginginkan uang orang lain. Jangan menginginkan istri orang lain. 10 perintah Allah sangatlah penting. Barang siapa yang menjalankan perintah-perintah Allah, ia akan memperoleh kedamaian dan sukacita serta diberkati. Akan diberkati dalam hidupnya dimanapun ia berada, di negara manapun, ia akan memperoleh sukacita dan kedamaian, sukacita dan kedamaian Allah. Saya juga ingin menceritakan kepada Anda, ada sebuah kisah kecil lainnya. Kasih. Memperhatikan orang lain. Hal ini membuat Allah kita bersukacita, karena Ia memelihara kita semua. Ia memberitahu kita bahwa hujan turun bagi orang benar dan orang jahat. Allah itu penyayang. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita semua, dan kita kembali kepadanya jika kita tersesat dan berjalan ke arah yang salah, karena Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mengenal surga dan tidak memiliki kehidupan. Dan saya akan menceritakan kisah sederhana lainnya. Semua kisah yang saya ceritakan kepada Anda adalah benar. Ada sesuatu yang disebut dapur Maria, yang berarti dapur Maria. Kisah ini dimulai di Skotlandia ketika terjadi perang di Bosnia. Sebuah keluarga sederhana, seorang ibu dan anak-anaknya, mengetahui bahwa ada banyak kelaparan di Bosnia. Mereka mulai mengumpulkan uang, pakaian, dan barang-barang lainnya, lalu mengirimkannya ke Bosnia. Proyek mereka berkembang lebih besar, dan kini menyebar ke seluruh dunia. Dan ini hanyalah sebuah keluarga sederhana. Mereka adalah nelayan. Mereka tidak memiliki apapun. Namun,
Cinta mereka kepada Tuhan dan cinta mereka kepada sesama, iman mereka menjadikan mereka orang-orang terhebat, yang membantu orang miskin dan anak yatim. Dan mereka tidak memiliki apapun. Mereka tidak mengambil apapun untuk diri mereka sendiri. Mereka membagikan semuanya secara gratis. Dan inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, Anda akan menyuruh gunung-gunung ini bergerak dan mereka akan melakukannya. Dan Tuhan menyertai Anda sampai episode berikutnya. Saya berharap dapat bertemu Anda.